آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين القائل فيما أوتي من جوامع الكلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما طيبا رب يسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا رب تمم علينا بالخير اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وأكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وارزقنا الاستقامة والقناعة وحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Hadirin para rawuh majelis taklim tiap akhir malam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di petang hari ini kita diberi kesehatan zahiran wa batinan, tetapnya iman, Islam dan ihsan, sehingga kita berkumpul di majelis taklim yang insyaallah barokah ini. Marilah hal itu kita syukuri biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita senantiasa dilimpahi rahmat, hidayah, inayah, ma'unah, dan kita terjaga dari segala perbuatan-perbuatan dosa, terutama mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap diberi akhir yang baik, yakni husnul khotimah bi qouli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Doa sholawat dan salam marilah senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita termasuk di dalam jamaah atau golongan dari umat beliau yang mendapat syafaat beliau mulai dari kehidupan kita di dunia ini, terutama syafaat ketika kita mengakhiri atau menjelang di akhir hayat kita, mendapat syafaat di alam kubur kita, mendapat syafaat di hari kebangkitan kita, dan pada akhirnya kita mendapat syafaat dikumpulkan dengan umat beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita niatkan
thalabul ilmi ini supaya kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tujuan dari menambah pengetahuan dalam hal ini hukum syariah tidak lain adalah supaya kita lebih punya banyak jalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai rangkaian kita bersyukur, mari kita juga berkirim hadiah Fatihah kepada para pendahulu kita dengan bacaan Ummul Quran. Semoga apa yang sudah beliau-beliau wariskan kepada kita benar-benar kita bisa memanfaatkannya sebaik-baiknya, dan kita bisa melestarikannya, mewariskan kepada anak cucu kita ila yaumil qiyamah, dan benar-benar bisa menjadi perantara kita untuk bisa menjalani hidup di dunia dengan selamat hingga akhirnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk orang-orang yang selamat dan beruntung. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berkirim hadiah Fatihah terkhusus kepada Murabbi Ruhina Raden Rahmatullah Saudara Ampel yang mewariskan situs dakwah beliau, yakni Masjid Agung Sunan Ampel ini yang begitu megah dan hingga saat ini alhamdulillah menjadi pusat dakwah Islam terkhusus di daerah Surabaya ini dan di Indonesia secara keseluruhan. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau dalam berdakwah, berjihad fisabilillah, dan kita dikumpulkan dalam golongan orang-orang yang mahabbah kepada beliau, orang-orang yang thalabul ilmi kepada beliau, dan kita diakui sebagai orang dekat beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Syafa'atan min Rasulillah wa tawassulan li hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Wa tawabbutan wa taqarruban ila Allah bi qira'atil Fatihah wa tawassulan bi hadratin Nabi wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahibbaihi wa ahli baitihi al-kiram wa ikhwanihi wa ahbarihi min al-anbiya wal mursalin wa ala kulli ashabi kulli tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Lahumul Fatihah wa a'udzu billahi. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma inna jami'a malaikatillahi nawabarun min malaikatil ardi was samawati wa khususan bi jami'i malaikatil muqarrabin wa amalatil arsh min sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israfil wa sayyidina Israel. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى جميع أرواح أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين من العلماء
المصنفين والمؤلفين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ أبي الشجاع والدكتور مصطفى ذي لجميع أرواح مشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا ومن نتسل إليهم وسلك مسالكهم وطريقاتهم من طريقة التعليم والتعلم والتربية والدعوة الإسلامية والجهاد في سبيل الله. اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم هدية إجابة روحي وقدرة إمامنا الشافعي وأصحابه وجميع أرواح مشايخنا ومعلمنا ومشايخنا وأساتذتنا وإلى جميع أرواح ذريتنا من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدودنا ورحمة علينا من ذرياتنا وإلى جميع أرواح إخواننا الذين سبقونا بالإيمان وجميع أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا خصوصا لجميع أرواح أهل مغفرة خير وغيرهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ورفع درجاتهم ونور ضريحهم ورفع قبورهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إليه جميع حاجاتنا وحاجاتكم حوائج ديننا ودنيانا وآخرتنا لحصول وقبول هذه الحاجات بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, semoga apa yang kita baca tadi menjadi amal baik kita dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pada kajian selanjutnya di kajian kita pada petang hari ini tetap masih di Kitabul Qudud di pasal selanjutnya tentang haknya orang yang meminum minuman yang memabukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun wa man syariba khamran aw syaraban muskiran yuhaddu arba'ina. Barang siapa yang meminum khamr atau meminum minuman yang memabukkan, maka dihad dengan 40 cambukan. 40 cambukan. Khamr ini adalah kalau di definisi asalnya itu adalah minuman yang dibuat dari fermentasi kurma, buah kurma atau buah anggur. Itu pada mulanya, awalnya ya. Terus dikiaskan dengan hal-hal yang memabukkan yang lain. Apa itu definisi mabuk? Mabuk atau muskir itu adalah efek
yang terjadi pada kesadaran manusia yang diakibatkan oleh konsumsi tertentu, entah itu minuman ataupun makanan, bahkan yang berupa asap sekalipun yang membau. Karena efek mabuk ini tidak hanya timbul karena makanan ataupun minuman yang dimasukkan sebagai makanan dan minuman, tapi juga ada yang menimbulkan efek itu hanya dari asapnya, menghirup asapnya. Sehingga ini pengertian khamr ini sangat luas dan mengikuti zaman. Kita tahu macam-macam hal yang memabukkan, yang paling dominan pada saat ini itu malah bukan minuman, tapi apa? Narkotika, ya, dan obat-obatan terlarang. Sebenarnya narkotika itu adalah zat yang dibutuhkan oleh tenaga ahli tertentu untuk tujuan tertentu. Karena biasanya narkotika ini digunakan untuk menghilangkan rasa sakit atau menghilangkan kesadaran. Di bius itu loh ya, bius itu, obat bius itu narkotika. Cuman kalau hal itu ditangani oleh orang yang berkemampuan sesuai bidangnya alias berkompeten, seperti ahli bius gitu ya, ahli penggunaan obat bius. Jadi dari orang ini nanti butuh obat biusnya berapa takarannya gitu ya. Nah itu bermanfaat karena hal itu membantu ketika dokter akan melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit, seperti operasi ya. Operasi kan di jaringan tubuhnya pasien ini dibuka, disobek, diputus dan lain sebagainya ya. Nah, untuk supaya pasien ini tidak meronta kesakitan ya, dan tindakan operasinya bisa tercapai sukses, maka dibutuhkanlah bius. Cuman ketika obat narkotika itu di tangan orang-orang yang tidak berkompeten ya, akhirnya disalahgunakan tanpa takaran yang jelas dan penggunaannya berulang-ulang. Nah ini yang menjadi bahaya. Karena ketika orang tersebut memakai narkotika berulang-ulang, ini tubuh akan menghasilkan zat kekebalan tubuh terhadap narkotika tersebut, sehingga tambah hari dosisnya bisa tambah tinggi gitu ya. Dan akhirnya ketika dosisnya itu mencapai dosis yang di luar kemampuan tubuh untuk menerimanya, akhirnya terjadi kejadian yang fatal seperti meninggal gitu ya. Makanya kalau meninggal karena narkotika itu judulnya apa biasanya? Overdosis ya, overdosis, karena memang dari penggunaan narkotika yang dosisnya melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Jadi banyak sekali macamnya sesuai dengan perkembangan zamannya. Sekarang yang paling dominan itu narkotika dari bahan-bahan sintetis ya, karena itu bisa diproduksi secara massal, jumlahnya tidak terbatas ya, bisa sampai berapa ribu ton saja bisa, jutaan ton bisa. Beda dengan narkotika yang alami seperti ganja, itu nggak bisa produksi uang yang sebanyak-banyaknya, nggak bisa. Terus apa?
opium, nggak bisa, karena opium itu dari bunga opium itu tergantung jumlah bunga yang dipanen. Tapi untuk zat-zat yang lain itu banyak sekali, dan itu semua dinamakan khomer, ya, dinamakan khomer dan najis. Jadi kalau kita membawa pil inek, pil gedek, pil ekstasi di kantong, terus kita sholat, itu sholatnya tidak sah, karena narkotika atau khomer tadi hukumnya apa? Najis, ya. Meskipun kita tidak mengkonsumsi, hanya membawa saja, karena itu secara syariat dihukumi najis, karena disamakan dengan khomer, gitu ya. Nah, dengan berbagai macam jenisnya sudah ya. Ada kertas atau apa itu, semuanya, pokoknya yang berefek memabukkan, maka itu disebut khomer. Ketika seseorang mengkonsumsinya, entah itu dimakan, diminum, dihirup, ya, padahal sesuatu itu sudah jelas efeknya, yakni memabukkan, entah itu mabuknya berat ataupun ringan, ya, entah itu berat ataupun ringan, itu sama saja dihukumi khomer, ya. Karena Nabi bersabda, ma askaro kathiruhu faqoliluhu haram. Apa sesuatu yang dalam jumlah banyak itu dia mengakibatkan mabuk, maka meskipun sedikit konsumsinya nggak sampai mabuk, itu hukumnya tetap haram. Ketika terjadi mabuk ini, mengkonsumsi khomer ini, maka yuhaddu arba'in, orang tersebut akan dihukum, dicambuk sebanyak 40 kali, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi ada lanjutannya, wa yajuzu ayyablu bihi tamanina ala wajhi takzir. Hakim boleh menambah jumlah 40 tadi menjadi 80. Tujuannya untuk takzir atau hukuman jerah, untuk menjerahkan. Apa pertimbangannya? Banyak sekali pertimbangannya. Umpama saja dia sudah pernah dihukum dengan perbuatan yang sama, pernah mabuk dan sudah pernah ditakzir dengan 40, dijilid, dihad dengan 40 jilidan. Ternyata di kemudian hari dia melakukannya lagi. Nah, ini untuk hukuman kedua boleh ditambah, gitu ya, boleh ditambah. Atau di sini diceritakan di saat zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah menghukum seseorang dengan kejahatan atau tindak kriminal minum khamr ini dengan 80 kali jilid. Apa pertimbangannya? Karena orang tersebut tinggal di daerah yang persediaan air minumnya cukup, persediaan air minumnya cukup, sehingga untuk keadaan darurat, haus, nggak ada air kecuali khamr, itu kecil, karena persediaan air cukup. Ya, seperti kita di Indonesia ini, berarti umpama di antara penduduk Indonesia yang muslim kok mabuk, nah ini hukuman haknya diperberat, karena daerah kita banyak tersedia air minum, bisa diperberat sampai 80 kali jilidan. Jadi hak dari
minum khamr atau mabuk karena khamr ini adalah standarnya itu 40 kali, tapi dengan pertimbangan tertentu, dengan pertimbangan litakzir supaya kapok gitu ya, boleh ditambah lebih dari 40 gitu ya. Nah, itulah hak dari orang yang minum khamr, supaya jerak, supaya dia ada rasa takut untuk melakukannya. Dan kembali lagi, di negara kita ini kita kurang beruntung. Kenapa? Karena minum khamr itu bukan tindakan kriminal ya. Minum khamr kan bukan tindakan kriminal ya di negara kita, kecuali kalau dia melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, bukan karena minum khamrnya atau karena dia di bawah umur ya. Sehingga untuk ngapokno diri sendiri bagi mereka yang minum khamr itu berat. Oh, nggak apa-apa kok saya minum khamr di pinggir jalan, nggak apa-apa, nggak ada yang nangkep saya bisa beli khamr di toko-toko secara bebas yang kadar alkoholnya rendah ini, yang kadar alkoholnya berapa itu, 5%, 0,5% itu ya, yang ringan-ringan itu ya, tapi digunakan untuk mabuk, dicampur dengan racun biasanya supaya ada efek mabuknya. Racunnya obat nyamuk itu ya, obat nyamuk di gerus atau gimana ini, memang sengaja untuk supaya efek mabuknya bertambah. Karena kalau hanya produk itu kecil sekali kan, itu apa namanya, kadar alkoholnya kecil. Bahkan ada produk yang 0% alkohol ya. Terus bagaimana itu yang 0% alkohol ya, bukan khamr, hanya mereknya saja, cuman pabriknya itu memproduksi khamr. Berapa enggak najis, biasanya unit produksinya beda, tidak jadi satu. Cuman kalau kita membeli itu sama halnya dengan melestarikan produksi minuman keras ya. Karena keuntungannya kan ya kembali ke pemilik yang sama dengan produsen minuman keras, sehingga ya kita boikot saja ya. Nggak usah kita belilah maksudnya ya. Beli yang lain masih banyak. Jadi biasanya kalau orang yang cenderung minuman bersoda itu lebih mudah untuk beralih ke yang beralkohol biasanya. Kenapa? Karena efeknya ya agak beda tingkat gitu saja ya, beda tingkat gitu saja, dengan rasanya yang agak beda gitu saja, biasanya seperti itu. Maka untuk lebih amannya ya kita biasakan minuman yang tidak mepet-mepet ke sana, yang bebas soda itu malah lebih baik untuk tubuh kita. Terus ada ketentuan yang harus diperhatikan bagi mereka yang minum khamr ini bisa dikenai had. Apa itu? Wa yajibu alaihi bi ahadi amrain. Jadi orang yang minum khamr ini bisa dijatuhi had dengan syarat harus terpenuhi salah satu dari dua perkara ini. Apa itu? Bil bayyinati, yang pertama adalah dengan saksi, awil ikrori, dan yang kedua adalah dengan pengakuan. Jadi dianya mengaku melakukan tindakan minum khamr. Tanpa itu ya tidak bisa dihad.
Umpama saja dia minum khamr di tempat yang tertutup, di kamar ditutup semua, nggak ada saksi, ya. Terus minum di situ, meskipun ternyata bau ruangannya itu bau didominasi oleh bau khamr, entah itu yang berupa apa saja lah ya, dengan aromanya masing-masing yang khas itu, nah, itu belum cukup untuk dijadikan alasan menghad seseorang karena mengkonsumsi khamr. Jadi bagaimana? Ya harus ada saksi. Berapa orang saksinya? 2 orang. Idza syahida alaihi rajulani. Itu apa namanya? Ketentuan dari saksi yang dimaksud di sini. 2 orang laki-laki, atau bisa jadi diganti dengan 1 orang laki-laki, 2 perempuan. Karena ini kan bukan perzinaannya, tapi perbuatan kriminal yang lain. Atau dia mengaku menyerahkan diri kepada Pak Hakim. Pak Hakim, saya baru saja minum khamr, saya mabuk karena khamr jenis ini dan lain-lain. Karena pengakuan itu al-iqrar hujjatun taqumu maqamal bayyinah. Jadi pengakuan itu adalah dasar hukum yang bisa menggantikan saksi, keberadaan saksi. Sehingga pengakuan itu cukup untuk dijadikan dasar hukum menjatuhkan hukuman had lisurbil khamr. Tanpa itu maka had tidak bisa dijatuhkan. Wala yuhaddu bil qai'i wal istinkahi. Umpama orang yang minum khamr tadi ternyata setelah minum khamr dia muntah, ya, dimuntahkan itu khamrnya, maka tidak cukup bagi dia untuk dihad, ya, karena khamrnya keluar lagi. Wal istinkah, atau dia muskir atau mabuknya itu karena mencium sesuatu yang akhirnya dia mabuk, kehilangan kesadaran. Maka di sini had khamr tidak bisa dijatuhkan. Jadi kata Nabi, ciri orang yang mabuk itu apakah harus sempoyongan? Enggak. Cirinya adalah tingkat kesadarannya itu menurun, sehingga dia tidak bisa berpikir secara normal. Umpama saja salah satu yang dicontohkan Nabi itu ya, dia ditanya, ini berapa? Ini berapa ini? Atau ini ditunjukkan benda, ini apa ini? Dia menyebut nama yang salah. Nah ini tanda dia mabuk. Ya, seperti yang kalau di kepolisian Amerika itu banyak sekali tesnya ya, kayak new balon. Kalau bisa new balon itu masih diambang kewajaran mabuknya, atau jalan di garis yang lurus gitu ya. Kalau bengkok-bengkok ini berarti mabuk dan lain sebagainya. Dan di sana orang yang mabuk dilarang mengendarai kendaraan di jalan umum. Nah, kalau di Indonesia kurang tahu, saya kurang update tentang hukum di Indonesia tentang orang mabuk. Ya. Yang jelas
sepanjang hidup saya di Indonesia yang mulai bayi, saya belum pernah membaca kasus orang mabuk yang tidak terlibat kecelakaan itu kok dihukum. Itu belum pernah saya lihat. Tapi kalau orang mabuk terus ngerampok, nah itu dihukum karena ngerampoknya biasanya, bukan mabuknya. Orang mabuk mengendarai kendaraan nabrak orang, nah ini yang dihukum bukan mabuknya tapi nabrak orangnya. Nah, kurang tahu saya kenapa. Malah yang saya tahu yang di luar negeri itu ya, karena yang baca-baca itu. Nah itu berkenaan dengan hak dari minum khamr. Dan ada cerita menarik di zaman Nabi itu pernah menghad orang yang ngaku minum khamr dengan sandal beliau, mukulnya itu ya. Mukulnya, menghukumnya itu dengan sandal beliau, tidak dengan cemeti atau jilid yang biasanya itu. Jadi memukulnya itu ternyata Kanjeng Nabi itu bin nihal wal kharib, pernah menggunakan sandal dan juga pernah menggunakan pelepahnya kurma. Kalau pelepah kurma ya lumayan, ya sama halnya dengan pelepahnya kelapa ya. Kalau di Aceh itu pakai penjari, kalau di Aceh, karena di sana diberlakukan konun Islam syariah, konun syariah Islam, sehingga orang yang mabuk kalau tertangkap oleh polisi polisi Aceh, polisi khusus ini, maka hukumannya adalah dihad dengan rotan, itu berkenaan dengan hukuman had surbil khamr. Kita lanjutkan pada pasal selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa tuqta'u yadus sarik bi thalathati syara'ita. Pasal ini berkenaan dengan tindakan kriminal yang berupa pencurian. Di sini juga kita kurang beruntung juga, karena di negara kita hukuman pencurian itu kadang tidak membuat orang jerah, ya, 3 bulan kurungan, ya, 3 bulan di penjara, 3 bulan. Tapi ada juga sih yang 3 tahun. Entah itu apa itu, kurang tahu saya. Amar putusannya itu atas pertimbangan apa saya kurang paham, karena saya bukan orang yang belajar tentang hukum positif Indonesia. Cuman kalau di syariat Islam ini ada hukuman potong tangan. Waktu tahu yang saliki bitarandati syara'ito. Orang yang mencuri tangannya dipotong dengan 3 syarat. Jadi harus terpenuhi 3 syarat ini. Kalau tidak terpenuhi maka tidak boleh dipotong. Ya. Malah di negara kita ada hukum rimba bagi pencuri, baik itu nyurinya terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Kalau ketangkep gimana? Dihakimi masa. Dihakimi masa. Nah ini yang nggak boleh, ya. Padahal itu ada hukumnya di dalam syariat. Umpama terjadi penghakiman massa terus sampai korbannya itu mati, meninggal, maka kisosnya itu berlaku untuk semuanya. Banyak orang yang urun mukul itu nanti dipilah-pilah siapa yang melakukan pemukulan yang mematikan. Nah, itu nanti baru dijatuhi hukuman kisos, berat kan? Tapi sayangnya
di negara kita, hal itu tidak tersentuh oleh hukum. Biasanya korbannya mati ya sudah mati, orangnya bubar, ya kan? Nah ini itu kurang beruntungnya kita. Kenapa kok dibilang kurang beruntung? Tobatnya nanti itu bagaimana? Ya, apa merasa bersalah orang yang urul mukul tadi itu? Khawatirnya tidak merasa bersalah, akhirnya tidak tobat. Kalau tidak tobat ya naudzubillah, nanti menghadap kepada Allah dengan membawa dosa pembunuhan. Rugi kan? Tidak beruntung kan ini namanya. Karena waktu yang terbatas, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.